Aku mengeluarkan 5 lembar uang, seratusan ribu dari dalam saku celanaku. Lalu kuberikannya kepada ibu. Ini untuk beli beras. Aku langsung pergi dari hadapan mereka untuk kembali ke kamar saja. Dilirik ibu dengan cepat, menyambar uang itu dan memasukkannya ke dalam dompet. Tapi mulutnya tetap saja sambil mengoceh. Dari tadi coba begitu, kan gak harus dimarahin dulu baru keluar duitnya. Sedangkan Mbak Fitri dan Mas Farhan memberi uang belanja hanya sebulan sekali saat Mas Farhan gajian saja. Lalu Dinda malah sama sekali tidak pernah. Kata ibu wajar saja kalau Dinda kan meskipun bekerja tapi belum menikah. Jadi tidak ada yang bantu dia mencari uang. Lalu aku, dulu sebelum menikah, jatah ngasih uang belanja tetap harus. Padahal aku hanya bekerja sebagai tukang antar roti kering buatan ibu ke toko-toko. Uang hasil bonus dari pelanggan toko yang seharusnya uang jalan aku masih harus kuberikan kepada ibu. Ibu juga tidak pernah memberiku bagian atas kerjaku yang setiap hari membantunya, membuat kue kering dan mengantar pesanan. Alhasil, aku tidak bisa membeli baju baru atau skincare seperti Mbak Fitri dan Dinda. Lama berada di dalam kamar, aku jadi bosan. Aku mengambil ponselku, melihat ada pesan dari Mas Ega. Mataku terbuka lebar saat melihat Mas Ega mengirim banyak foto gaun yang sangat indah-indah, juga sebuah perhiasan lengkap. Wulan pilih yang mana? Gaun dan perhiasan untuk acara Dinda. Aku langsung mengetik balasan. Ini maksudnya apa? Mas Ega baru rencana beli atau sudah beli? Agak lama aku menunggu balasan dari Mas Ega. Lalu terlihat dia membalas. Belum, kamu pilih dulu yang mana, baru nanti aku beli. Jangan mas, tidak usah. Kita sudah pesan baju couple untuk keluarga besar. Jadi jangan beli sendiri. Aku tidak sabar untuk mengetik balasan. Aku langsung menelponnya. Tidak tanggung-tanggung, aku melakukan panggilan video. Tapi Mas Ega tidak mengangkat panggilanku dan malah di-rejectnya. Lalu terlihat dia mengetik pesan. Jangan VC Wulan, aku sedang di kantor bos. Sebentar saja. Entah kenapa, bukan aku curiga sama Mas Ega, tapi lebih penasaran dengan kantor bos yang dikatakannya. Kan dia sedang keluar kota, kok jadi di kantor bos? Sejak kapan Kuli masuk kantor bos? Banyak sekali pertanyaan di otakku. Aku kembali melakukan panggilan video, meskipun Mas Ega merejectnya lagi. Aku kembali mencoba. Mungkin karena aku terus-menerus melakukannya, Mas Ega akhirnya mengangkatnya. Dibilang jangan VC, lagi ada tamu, Mas Ega mengarahkan kameranya ke belakang. Aku bisa melihat ada satu wanita cantik dan dua pria menggunakan jas di sana. Tapi aku lebih fokus pada tempatnya. Itu seperti sebuah ruangan yang cukup besar. Lalu Mas Ega mengarahkan kameranya ke depan. Aku dapat melihat wajah Mas Ega. Begitu terlihat tampan, aku sampai hampir pangling. Baru tadi pagi aku bertemu. Kok sekarang sudah lain sih? Ini Mas Ega apa bukan? Aku melihat Mas Ega menggerakkan tangannya, seperti memberi kode pada orang-orang di hadapannya. Aku juga bisa mendengar mereka berbicara sangat sopan pada suamiku, seperti sedang berpamitan. Mereka memang siapa, Mas? Aku langsung bertanya pada Mas Ega. Tamu perusahaan. Kok Mas yang nemuin? Aku semakin penasaran. Ya, disuruh bos. Masa mau gebantah? Mas Ega menjawab dengan sedikit gugup. Ih, kok aneh? Mana ada sih? Cuma kuli bangunan sampai suruh nemuin tamu. Aku tidak bodoh-bodoh amat. Melihat cara berpakaian mereka tadi, mereka pasti bukan orang sembarangan. Belum hilang rasa penasaranku. Aku terkejut saat menyadari pakaian Mas Ega yang tidak seperti pagi tadi, saat dia berangkat dari rumah. Mas, itu baju kamu. Kemeja warna putih, lengannya digulung sampai siku. Ada dasi yang melilit di lehernya. Aku jadi terus memperhatikan perubahan baju suamiku. Wulan, ini aku disuruh ganti sama bos. Ya sudah ya, kerjaannya belum beres. Aku harus cepat membereskan, biar tidak sampai menginap.
Urusan baju terserah kamu saja. Kalau sudah pesan ya sudah. Nanti aku tinggal beliin perhiasan saja. I love you, Bulan. Tiba-tiba Mas Ega mematikan panggilan sebelum aku sempat berbicara lagi. Aku tidak menaruh kecurigaan apapun. Sepertinya itu memang masuk akal kalau Mas Ega disuruh sama bosnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, seorang bos bukannya punya sekretaris atau minimal asisten lah. Kenapa mesti Mas Ega yang disuruh? Otakku mendadak tak karuan memikirkan itu. Aku sampai lelah menebak-nebak. Aku akhirnya ketiduran sampai menjelang sore hari. Aku terbangun saat mendengar suara ketukan pintu. Ibu sudah berteriak memanggilku. Aku tidak mau membuka pintu. Aku lanjut mandi saja. Selesai aku mandi, suara ketukan pintu terdengar lagi. Ada apaan lagi sih? Belum puas memarahi Wulan? Suaraku sangat keras sambil membuka pintu. Mas Ega? Aku sangat kaget. Ternyata Mas Ega yang mengetuk pintu. Mas Ega sudah pulang. Aku segera menyambut tangannya. Bajunya sudah berganti dengan baju kemeja yang tadi pagi dia pakai dari rumah. Iya sudah. Kenapa marah-marah? Ada apa? Ada masalah? Aku menggeleng saja. Katanya pulang agak malam. Atau malah mau menginap? Tanyaku. Untung segera beres, jadi bisa pulang. Lakian mau menginap di sana ingat istri di rumah. Kecuali kalau kamu ikut, pasti malah ingin menginap beberapa malam di sana. Aku tersenyum. Mendengar ucapan Mas Ega membuat hati adem. Mas mandi dulu sana, tawarku. Aku sudah mandi tadi di tempat kerja. Ya udah, ganti dulu bajunya. Baru saja aku hendak melangkah, Mas Ega menarik tanganku. Aku kangen Wulan. Tiba-tiba Mas Ega memelukku dari belakang dengan sangat erat. Tidak biasanya dia seperti ini. Aroma tubuh Mas Ega lagi-lagi tercium. Tidak ada bau keringat, malah begitu segar. Aku memutar tubuhku dan menatapnya. Makin lama Mas Ega terlihat makin tampan dan keren. Aku sampai minder. Aku sendiri jauh dari kata cantik. Wulan, apa hari ini ibu mengoceh lagi? Aku tidak menjawab, hanya memasang wajah muram saja. Apa kamu masih betah tinggal di sini? Maksudnya Mas Ega apa ya? Bertanya seperti itu. Jangan-jangan dia yang gak betah di sini. Tapi kalau dia yang gak betah, ya wajarlah. Dia selalu diremehkan sama keluargaku. Selain bapak saja yang menghormati dia, tapi bapak juga jarang ngobrol, karena dia harus selalu istirahat di dalam kamarnya. Memangnya kenapa, Mas? Tidak apa-apa. Cuman kalau kamu masih betah, ya sudah. Kalau tidak, tanyaku. Kalau tidak ya kita pindah. Serius, Mas? Dia mengangguk. Tapi kita akan tinggal di mana? Tanyaku kembali. Ya di mana saja. Kan aku suamimu. Jadi aku yang bertanggung jawab demi kenyamanan istriku. Yang penting istriku nyaman. Hatiku begitu terharu. Ternyata Tuhan mencintaiku. Aku tidak mempunyai keluarga yang mengasihiku. Tapi Tuhan telah mengirim seorang suami yang begitu sayang dan peduli denganku. Seketika aku memeluknya. Mas Ega, aku mencintaimu. Siapapun kamu ini.